Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin memulai renungan ini dengan sebuah kalimat demikian. Kita yang gemar menuntut keadilan Tuhan, kita juga harus sungguh-sungguh merenungkan apa yang layak kita terima dari Tuhan. Kita yang gemar menuntut keadilan dari Tuhan, kita juga harus sungguh-sungguh mengevaluasi, merenungkan apa yang layak kita dapatkan dari Tuhan. Seringkali ada banyak orang yang suka menuntut keadilan daripada Tuhan. Misalnya ketika melihat ada seorang yang bersalah dan kemudian dia divonis, dihukum sebuah hukuman yang terlalu ringan. Seringkali kita pun juga komplain, itu tidak adil. Seharusnya dia mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat, jauh lebih setimpal daripada itu. Sesuai dengan apa yang dia lakukan, itu tidak adil. Atau misalnya ketika kita sudah berlaku dengan sangat baik, kita merasa diri kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi ternyata kita pun juga mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Kita menderita, kita sengsara, dan kemudian kita juga komplain kepada Tuhan, Tuhan tidak adil, ini tidak adil. Seharusnya Tuhan bisa memberikan yang lebih baik daripada ini. Ketika aku berlaku baik, seharusnya aku pun juga menerima sesuatu yang baik. Tuhan tidak adil ketika aku sudah baik, tetapi aku diperlakukan dengan tidak baik seperti ini. Tetapi sekali lagi saya katakan, kita yang gemar menuntut keadilan daripada Tuhan, kita pun juga harus sungguh-sungguh mengevaluasi, merenungkan apa yang layak kita terima dari Tuhan. Kitab Hosea pasal yang ke-8 dan ke-9 yang akan kita pelajari hari ini juga syarat tentang keadilan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, di Hosea pasal yang ke-8 dikatakan demikian, kepadaku mereka Israel berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Di ayat yang kedua Israel mengatakan kami mengenal Engkau, kami jada, kami mengenal Engkau Tuhan. Kita mengingat di dalam pembelajaran yang lalu kita boleh belajar bahwasanya Israel tidak mengenal Tuhan. Tetapi di ayat yang kedua Israel mengaku diri sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang yang jada kepada Tuhan. Sebuah pengakuan dari mulut Israel. Tetapi pertanyaannya, apakah pengakuan itu sesuai dengan realitas yang ada? Apakah pengakuan kita mengenal Tuhan sesuai dengan realitas kenyataan kehidupan kita? Ketika kita membaca pasal yang 8 dan ke-9, maka setidaknya kita akan menemukan 3 dakwaan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya realitas kehidupan mereka. Dakwaan yang pertama di ayat yang keempat dikatakan demikian. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tapi dengan tidak setahuku. Mereka mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka melakukan ini dan itu tetapi tanpa persetujuan daripada Tuhan. Bukan berarti ketika Tuhan dikatakan tanpa setahuku, Tuhan nggak tahu apa yang mereka lakukan. Allah dalam kemahatauannya dia pasti tahu. Tetapi kita mengingat Yakobus pasal yang keempat misalnya di ayat yang ke-13, ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus katakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam kitab Hosea mengingatkan kita akan bagian ini. Ketika mereka melakukan A dan B dan C tanpa meminta persetujuan daripada Tuhan, mereka sedang menganggap diri mereka mampu, sekalipun tanpa Tuhan. Mereka menganggap diri mereka bisa, tanpa mereka menyertakan Tuhan sekalipun. Bukankah kita juga seringkali melakukan hal yang sama? Dakwaan yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang ke-5, ketika mereka menyembah berhala. Ayat yang ke-5 dikatakan mereka membuat berhala. Dikatakan juga di ayat yang ke-11 mereka membuat banyak mezbah. Di ayat yang kemudian ayat yang ke-9 mereka juga dikatakan mereka lari, mereka minta pertolongan kepada Asyur. Mereka membuat berhala, mereka lari meminta pertolongan kepada Asyur, mengingatkan kita akan bagaimana mereka lebih mengandalkan yang lain daripada Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan berhala mereka mengandalkan kekuatan asing, orang-orang asing daripada Tuhan. Dan sekali lagi, kita juga boleh belajar bahwasanya kadangkala kita pun juga bisa jatuh dalam hal tersebut. Ketika kita lebih mengandalkan finansial kita, ketika kita mengandalkan koneksi kita, ketika kita mengandalkan prestasi diri kita dan segala macamnya. Dan dakwaan yang ketiga yang disebutkan oleh Tuhan adalah bahwasanya mereka melakukan ibadah-ibadah yang palsu. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian.
Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Dan bagian ini diulangi di pasal yang ke-9, ayat yang ke-4. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Mereka melakukan peribadahan mereka. Mereka mempersembahkan korban, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, tetapi dikatakan Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan tidak suka terhadap apa yang mereka lakukan. Ibadah mereka hanya sebuah ibadah yang palsu tanpa rasa takut akan Tuhan. Ibadah mereka dilakukan tanpa mereka sungguh menghormati Tuhan dan kekudusannya. Ibadah mereka dilakukan, tetapi mereka tetap melakukan dosa-dosa mereka. Kita mungkin juga bisa jatuh dalam hal yang sama. Kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak meninggalkan dosa-dosa kita. Kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tetap melanggar perintah-perintah Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak menjaga kekudusan kita. Kitab Amos pasal yang ke-5 mengatakan hal yang sama. Ketika mereka beribadah tetapi tanpa hati yang sungguh-sungguh menghormati kekudusan Tuhan, maka Tuhan membenci, Tuhan menghinakan ibadah mereka. Dengan 3 dakwaan yang disebutkan di dalam bagian ini, kira-kira apa yang layak untuk Israel dapatkan? Mereka sudah menyembah berhala, mereka tidak mengindahkan Tuhan, mereka melakukan ibadah-ibadah yang palsu. Kira-kira apa yang layak untuk mereka dapatkan? Dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Dalam pasal 9 ayat 15 dikatakan demikian. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Dengan tegas Tuhan mengatakan demikian, aku membenci mereka. Aku menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Bukankah memang itu suatu hal yang layak mereka dapatkan? Mereka lari daripada Tuhan, mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan, mereka beribadah dengan palsu, maka Tuhan katakan mereka layak untuk tidak dikasihi lagi. Aku akan menghalau mereka dari rumahku. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengaku diri seperti bangsa Israel, aku mengenal Tuhan. Kita mengaku diri sebagai umat Tuhan, kita mengaku diri sebagai orang-orang percaya. Tetapi apakah kehidupan kita sudah menunjukkan realitas yang seperti itu? Ataukah kita juga sama seperti Israel, ternyata pengakuan kita dengan realitas hidup kita bertolak belakang? Kita masih hidup dengan dosa kita masih tidak menghargai Tuhan, kita masih saja mencari hal-hal yang lain untuk memuaskan kita, untuk menjaga keamanan kita. Dengan demikian, kira-kira apa yang layak untuk kita dapatkan sebenarnya dari Tuhan? Ketika semua dosa-dosa itu kita lakukan, apa yang layak kita dapatkan dari Tuhan? Ketika tadi kita mendapatkan permasalahan sedikit dan kemudian kita komplain, Tuhan tidak adil, Tuhan seharusnya aku menerima yang lebih baik daripada ini. Ketika kita mendapatkan hal yang buruk, kita mengatakan, Tuhan lakukanlah suatu keadilan bagi kami. Tapi pernahkah kita juga memikirkan, ketika Tuhan melakukan apa yang layak untuk kita dapatkan, sebenarnya apa yang layak kita dapatkan itu jauh lebih buruk daripada permasalahan kita. Apa yang layak kita dapatkan jauh lebih buruk daripada perekonomian kita yang sulit. Apa yang layak untuk kita dapatkan jauh lebih buruk daripada sakit penyakit kita. Apa yang layak kita dapatkan jauh lebih buruk daripada relasi kita yang berantakan. Karena apa yang layak kita dapatkan adalah maut, kematian kekal, kengerian kekal, terpisah dari Allah. Bukan itu yang layak untuk kita dapatkan? Pastikan kita serius menggugat Tuhan. Tuhan itu nggak adil. Namun apakah ketika kita menerima apa yang luar biasa daripada Tuhan, kita tidak dihukum setimpal dengan pelanggaran kita, itu berarti Tuhan tidak adil? Sekali-kali tidak. Keadilan Tuhan dinyatakan di atas kayu salib. Keadilan Tuhan dinyatakan di atas kayu salib ketika murkanya atas kita ditumpahkan kepada Yesus Kristus. Ketika semua hukuman itu ditumpahkan di atas diri Yesus Kristus, kepuasan keadilan Tuhan dinyatakan di sana. Di atas kayu salib keadilan Tuhan dipuaskan. Di atas kayu salib kita yang bersalah dibebaskan. Supaya kita yang layak dibenci ini menjadi dikasihi. Supaya kita sang terdakwa yang layak dihukum ini menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Supaya kita yang layak menerima maut dan kematian kekal ini
mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Biar setiap hari kita kemudian melihat kembali, mengingat siapa diri kita, keberdosaan kita, apa yang layak kita dapatkan yaitu maut. Dan kemudian ketika kita melihat kehidupan kita yang sekarang, kita diliputi dengan ucapan syukur dari Tuhan, kepada Tuhan. Karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita hidupi, itu jauh lebih baik daripada apa yang layak untuk kita dapatkan. Kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kasih anugerah Tuhan semata. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami sering kali komplain kepada Tuhan, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak berlaku adil dan segala macamnya, hanya karena kami mengalami satu dan dua permasalahan. Tapi ketika kami melihat siapa diri kami, keberdosaan kami, kehinaan kami, maka seharusnya apa yang adil bagi kami adalah kami dihukum. Apa yang layak untuk kami dapatkan adalah kematian kekal, kengerian yang kekal. Sehingga ketika kami ada hari ini, dengan seluruh kehidupan kami, sekalipun ada masalah di satu dan dua sisi, tapi kami tetap bersyukur karena kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Kami ada karena Engkau telah menyatakan keadilan dan kasih-Mu di atas kayu salib, supaya kami sang terdakwa ini menjadi ahli waris kerajaan Tuhan, supaya kami yang layak dihukum ini menjadi dibebaskan, supaya kami yang layak mati, kami mendapatkan hidup yang kekal di dalam Engkau. Tolong kami untuk hidup sebagaimana umat-umat Tuhan yang dikasihi dan diberikan anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengasihi dan memelihara kita sekalian.